warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Untuk kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda nih dari vlog aku. Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini aku akan bikin video yang agak berbeda dengan sebelumnya karena di sini ada tamu kita. Dia orang yang jauh banget. Nggak deng, dia orang dekat aku. Dia adalah suamiku sendiri. Selamat malam, Ayah. Selamat malam. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang masa-masa awal kita kenal ya. Iya. Masa-masa awal pertama kali kita kenal. Kita kenal dari mana ya? Kita kenalnya dari Facebook. Dari Facebook. Enggak. Kita kenalnya itu ya waktu itu ya kita emang sebenarnya sih udah lama tahu, bukan lama kenal. Kita lama tahu, cuma ya kita kalau ketemu ya nggak pernah nyapa intinya lah. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak pernah sadar sama keberadaannya dia. Aku cuma tahu namanya, tapi aku nggak pernah tahu nih yang namanya si ini nih kayak gini, mukanya kayak gini, orangnya nggak pernah, cuman denger berdasarkan cerita-cerita orang. Jadi nggak pernah tahu dia itu sebenarnya yang mana gitu. Iya. Sampai pada akhirnya dia itu pindah di dekat rumahku. Terus ya akhirnya ya saya tinggal deket dia, terus ya sering ketemu lah, sering ya mulai sapa-sapaan lah, kayak ya anak-anak muda zaman sekolah ya, sapa-sapaan. Terus pada akhirnya kita ya curi-curi pandang, terus kita aku dulu yang awal mulai itu untuk membuka hati. Membuka hati bukan untuk saling kenal lebih dekat lagi, mau tahu gimana ya kan. Cuma kan kalau aku sih pribadi sih orangnya sih tertutup sebenarnya, bahkan untuk diriku sendiri pun jarang untuk ditembus oleh orang. Ditembus oleh orang lagi ya. Pada akhirnya dialah ya tambatan hati saya intinya. Kan pas aku mau tanya nih, pas waktu itu kan aku ini kan beda ya dari perempuan yang lainnya, karena memang yang status aku yang udah berbeda. Aku yang udah nggak sendiri lagi, yang udah emang ada anak. Apa sih yang akhirnya membuat kamu memilih oke, she is the one? Apa? Kalau aku dulu sih sebenarnya kalau awal aku itu sebenarnya punya cewek. Saya itu dulu punya cewek. Punya pacar lah intinya ya. Cuma kan tetap yang namanya lelaki itu kalau lelaki brengsek itu pasti akan memilih seorang pasangan yang lebih bagus. Oh, jadi ini ngaku nih di sini. Iya. Dulu ya kalau nggak usah ceritakan yang di masa dulu lah. Kita bercerita waktu kita deket aja nih. Akhirnya ya gue kan kerja tapi pulang kadang-kadang ya pulangnya malam berangkat pagi pulang malam. Terus akhirnya ada perempuan nih yang sering membantu saya lah, membantu dalam arti itu membantu mengurus tempat tinggal. Yang ya tahu sendiri lah, tempat tinggalnya anak-anak laki itu kan yang namanya kos-kosan, kontrakan, berantakan bukan main. Jadi dulu gini, jadi tempat dia tinggal sama rumahku itu emang dekat. Dan awal mulanya tuh sebenarnya yang nyuruh itu ibuku. Coba lihatlah ke sana tuh rumahnya si ini, suruh dibersihin. Kata aku ngapain juga, orang rumah dia, kenapa aku yang beresin? Ternyata di situ itu antara ibuku dan dia itu memang udah kong kali kong gitu ya. Jadi mereka memang udah saling emang mau ngedeketin kita berdua, dan mungkin jalannya lewat situ. Jadi gitu ceritanya. Ya lama-lama jadi mau nggak mau ya deket.
ada komunikasi sampai akhirnya kita WA-an ya. Iya WA-an. WA gitu. Udah ada WA. Apa sih dulu yang di WA yang pertama kali, aku juga lupa deh masalahnya. Lupa. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya tahu-tahu langsung WA aja, nggak tahu deh aku duluan atau dia duluan, aku juga lupa. Sampai akhirnya ya. Kalau yang pasti kamu duluan. Emang iya. Aku mah. Ya terusnya Karena aku kan kalau WA, kalau aku kan tahu porsinya. Kalau aku udah deket sama perempuan, untuk WA pun ya sebatas say hello aja, nggak terlalu ini. Ya tapi kayaknya pas waktu itu pun aku WA dia juga karena memang ada hal-hal yang urgent, hal-hal yang memang perlu ditanyakan ya kan, bukan tujuannya karena untuk PDKT atau gimana, karena memang pada saat itu pun aku sendiri masih belum ada pikiran untuk punya hubungan dengan siapapun, karena emang lagi fokusnya sama anak-anak aja pas waktu itu. Terus akhirnya dari keluarga dulu deh, dari keluarga emang nggak ada yang, maksudnya nggak, kan kamu kan nih mau menjalin hubungan dengan perempuan yang sebenarnya udah berstatus janda dan udah punya anak 2. Emang nggak ada pertentangan gitu dari orang tua, dari keluarga? Justru yang apa yang gue heranin itu, orang tua gue itu beda dalam arti begini. Dulu setiap gue punya pasangan nih, setiap gue deket sama perempuan dan gue yakin bakal mau jadiin sebuah pasangan, dia tuh selalu menentang dalam arti begini nih, dia selalu bilang, emang kamu udah siap dengan segalanya ini gitulah gitu ya. Tapi pas deket sama kamu, aku itu malah seakan-akan disuruh, udah cepat buruan, sekarang udah saatnya, malah begitu. Oh jadi malah kayak mungkin bersambut. Mungkin ya itulah. Mungkin insting ya seorang orang tua kepada anaknya, mungkin dia merasa oh ini kayaknya emang udah cocok nih, emang ini nih yang dibutuhin dari anak gue ini ada di perempuan ini gitu. Terus dari diri ayah sendiri gimana? Ntar nih gue kan bakal tar dulu deh, sampai akhirnya memutuskan ke hubungan yang oke, gue bakal serius sama dia dan nantinya gue akan berakhir di pelaminan bersama dia. Itu berapa lama dari itu? Gak lama sih, kalau untuk proses dulu itu nggak terlalu lama. Beda sama yang dulu itu prosesnya ya deket, jadian, jalan. Kalau kita mah dulu jalannya itu apa ya, jalannya nggak terlalu. Cuman nggak kayak orang pacaran. Cuman ini sering ketemu lantaran rumahnya deket aja ya. Coba kalau rumahnya jauh pasti kita nggak akan sering ketemu. Satu, kenapa gue milih dia itu emang ya begitu. Dia itu walaupun dia lebih muda daripada saya, tapi pemikirannya lebih dewasa daripada saya dulu. Apalagi apa ya, tentang ya soal kebersihan dia emang top, saya bilang. Karena jangan nih dinas kebersihan. Iya, mungkin DLH nih, dinas lingkungan hidup kali. Karena dulu untuk memutuskan itu, saya memutuskan untuk meninggalkan sebuah pacar saya dulu itu, saya nggak terlalu berat. Dalam arti apa ya, dulu gue sering pergi kerja pulang, tahu-tahu tempat gue udah bersih nyala. Terus gue lama-lama juga mikir, sebagai lelaki itu perempuan yang bagaimana yang pengen gue cari lagi. Tapi ini udah ada nih. Tapi memang alasan utamanya itu bukan cuman gara-gara itu, gara-gara dia suka bersihin ya, tempat tinggal. Ya karena lu juga, lu sial juga, lu kan ituan dengan apa ya, dengan nyekokin gue begitu. Jadi padahal ya kalau pada saat itu sih aku ngelakuin itu ya karena memang disuruh sama ibu, ya udah lakuin aja, emang toh hitung-hitung ya mungkin melakukan kebaikan emang gitu. ada kong kali antara malu. Logikanya begini aja nih ya. Kalau gue sih, gue tempat tinggal dekat, ngapain bersihin tempat gua kalau lo nggak ada rasa. Ya kalau gue sih pastinya itu apa ya, emang malu mungkin apa ya, lebih simpati kali sama gua. Ya elah. Ya gitulah kurang lebihnya. Nah, sampai akhirnya nih, oke nih, udah nih, gue udah mantep nih sama dia, nggak ada lagi lah yang lain, kayak gue nikah sama dia. Emang lu nggak mikirin dia kan udah punya anak 2, udah janda, pasti kan akan jauh lebih berbeda pernikahan pertama dengan
orang yang emang masih single dibandingkan dengan dia yang udah punya anak. Kalau berbicara seperti itu ya apa ya, nggak pernah dalam di lintas pikiran gua itu berpikir untuk ya tentang berat, tentang apa ya, dengan status. Menurut gua itu semua sama aja, karena itu berawal dari takdir. Kita nggak bisa menyalahkan sebuah takdir, dia begini dulu, takdir gua begini kan, begitu, dan pada akhirnya kita begini. Karena kalau kita mengupas di masa lalu saya pun juga buruk, dan mungkin lebih buruk daripada kamu gitu ya. Cuma bedanya saya nggak kelihatan gitu, kalau kamu kan kelihatan gitulah. Iya, jadi emang kadang kita ngelihat nih sisi orang nih kelihatannya baik aja, tapi sebenarnya dia nggak baik juga. Cuman ya itu dia, Allah masih mengkip nih aibnya dia, jadi kelihatannya ya udah yang baik-baik aja. Dan ada orang yang emang aibnya kelihatan. Jadi sebenarnya kita ini semuanya itu sama aja, pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, ya kan? Nih kan setelah sekarang akhirnya udah menikah sama seorang janda beranak 2. What are you feeling? Apa nih yang kamu rasakan? Dan apa sih dampaknya ke kehidupan kamu yang terasa banget setelah kamu menikah, dan antara sebelum dan sesudah? Kalau untuk dampaknya sih nggak ada dampaknya sih. Ada beberapa orang ya, mungkin ya ada omongan-omongan yang nggak pantas, tapi ya nggak pernah gue pikir. Kalau untuk teman-teman dekat gue pun untuk berucap hal buruk tentang ngejat slow itu mah nggak pernah. Untuk dalam sisi status gitu. Karena memang mungkin emang pertama kalian lihat ada status, tapi untuk jauh lebih ke dalamnya seseorang itu akan dinilai dari personalitinya ya, Iya. dari kepribadiannya dia gimana gitu. Jadi ya nggak usah minder gitu juga gitu. Iya, ngapain kita harus minder, yang penting tetap berusaha aja. Oke. Tiap malam misalnya. Iyalah, tiap malam pasti. Iya. Nih ya pertanyaannya, jawab jujur ya. Iya gimana? Menyesal atau enggak setelah menikah dengan janda? Kalau dibilang menyesal ya enggak lah. Kalau menyesal mah pasti nggak akan bertahan, ya kan? Iya betul. Kalau menyesal ya buat apa saya masih di sini? Gitu. Harapannya nih untuk pernikahan. Kalau saya sih begini nih, kalau gua gini nih, menikah dengan janda itu kalau menurut gua itu berjuang. Iya kan, secara tidak Berarti langsung. Kalau menurut gua nih, secara tidak langsung pahala gua lebih banyak. Iya kan, pahala gua lebih banyak. Karena setiap hari dinilainya sedekah ya kan. Ya udah, tadi pertanyaan aku tadi, apa harapannya, harapan kedepannya untuk rumah tangga kita ini? Ya, untuk rumah tangga kita, semoga rumah tangga kita itu langgeng sampai kita tua dan dipisahkan oleh sebuah kematian. Amin. Ya, untuk kedepannya mungkin kita lebih siap lagi untuk mengurus anak-anak, membesarkan, mendidik dia. Semoga dia tidak menjadi seperti kayak kita lah intinya. Iya, semoga yang diburuk di masa lalu kita jangan pernah anak itu tahu, walaupun dia nanti tahu dari orang lain, tapi semoga dia nggak ngikutin, karena kita awalnya itu selalu memberikan sebuah racun yang kebagus, yang racun yang benar gitu. Bukan racun yang buruk gitu. Iya, semoga kisah kita ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Jadi gini loh, makna yang bisa ditangkap dari perbincangan kita kali ini. Sekalipun kalian harus menikah dengan seseorang atau pasangan yang memang bukan bersatu single lagi, itu bukan masalah. Dan sebenarnya itu tergantung kalian berdua. Kalau memang kalian udah yakin, udah merasa cocok, ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu dengerin omongan-omongan orang. Karena kehidupan kalian ini adalah kalian yang merasakan dan kalian yang menjalankan, ya kan? Kita nggak usah terlalu ngedengerin omongan orang karena nggak akan ada habisnya. Semoga, aku minta doanya ya, semoga rumah tangga kita selalu diberi keberkahan, sakinah mawaddah warohmah, dan semoga kita diberikan keturunan secepatnya ya. Mohon doanya. Dan untuk orang-orang di luar sana, jangan pernah takut dengan dibicarakan oleh orang lain.
karena kalau seomongan itu ya dengerin aja. Iya. Yang penting kita tidak pernah merasakan seperti itu. Yang penting kita Karena selalu yang lebih tahu diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu aja. iya, Pokoknya tetap semangat, jalanin kehidupan apapun yang menurut lo yakin, udah. yang penting dapat restu dari orang tua, itu yang terpenting ya. Kalau orang tua udah ngerestuin, gaspol ya, nggak usah dengerin apa kata orang lagi. Ya udah ya, cukup perbincangan kita Cukup. saat ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Channelnya siapa? Bunda Bunda Le. Le. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Cah Goblak ya. Iya, oke. Lama nih belum bikin video lagi. Mudah-mudahan secepatnya. Lagi sibuk dia. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.